Dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, bukalah dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 8. Biarkan terbuka Alkitab dan hati kita pun, pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita terbuka untuk menerima firman-Nya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan baik, sangat baik di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami sebagai umat yang Tuhan sudah panggil dari kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur karena malam hari ini boleh dihimpunkan bersama memuji Tuhan. Dalam penyembahan kami kepada Tuhan, saat ini kami mau membaca, kami mau merenungi firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca dan kami mengerti untuk kami aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang di kolom 2 saat ini, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Saya ajak kita berkonsentrasi, ya. Saya akan mengajak kita membaca juga, sehingga dengan penuh konsentrasi kita memahami bagian firman Tuhan. Wahyu 15 dibaca ayat 1 sampai ayat 8. Saya membaca mulai ayat 1, kemudian ayat 2. Semua yang hadir pada saat ini, kemudian ayat 3 saya dan seterusnya sampai nanti pada ayat 8 selesai berbalasan. Jadi judul dari perikop ini nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah semua. Dan aku melihat suatu pekerjaan sedang berlaku, dan kurang kuat ya suara, padahal banyak orang. Baik. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa, semua nyari. siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa dan hidup menyembah Engkau, sebab terangnya dan berarah segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian dengan kain putih, sedang membawa ikat pinggang dan emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat masuk di bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya, terima kasih. Saya percaya kita semua mungkin karena capek, karena penat, sehingga membaca kita pun masih agak pelan. Dan mudah-mudahan ke depan saya mau supaya kita semua bisa membaca dengan intonasi baca, dengan ya pasti tone yang ada, sehingga kita akan, walaupun tidak dikhotbahkan, itu sudah dimengerti. Ya, kalau kita membaca misalnya belum koma sudah koma, belum titik sudah titik,
apalagi memahami bagian kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik, ya. Karena itu kadang sekali orang mau memahami tentang bagian kitab Wahyu, ya. Karena kitab Wahyu ini sulit untuk dipahami karena dia mau menyingkapkan apa yang tersembunyi. Nah, itu apa yang tersembunyi itulah yang mau disingkapkan. Karena itu mari saja kita melihat dari perikop tadi, kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Di pasal 15 ini kita memperhatikan ada penglihatan yang diterima oleh seorang yang disebutkan namanya Yohanes. Dia diingatkan tentang sifat Allah yang maha kasih dan maha adil. Sifat Allah yang maha kasih itu adalah Allah yang memulihkan dan menyelamatkan umatnya, yaitu umat yang tetap setia dan taat kepadanya. Nah, itu. Jadi saya percaya jemaat Tuhan di sini kolom 2, ya, setia, amin. Iya, setia, ya, untuk terus mau hidup di dalam dan bersama Tuhan. Dengan demikian dalam kehidupan ini, ketika kita tetap setia, tetap taat kepadanya, kita akan menerima apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi kerinduan kita. Kalau saya tanya, apa kerinduan Bapak Ibu Saudara adik-adik? Dari Allah yang maha adil, yang maha kasih itu apa? Halo? Lah yang orang, entah? Lah orang, nah, pasti pingin supaya hidup kita, ya, di dunia ini maupun nanti ketika Yesus Kristus datang kembali, dia menjadi hakim yang adil, kita menerima anugerah Allah itu. Amazing, ya? Anugerah Allah yang Ia berikan itu menjadi satu kerinduan kita. Itu menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Ya nak baling orang di hidup pejanine, hidup apa dana? Hidup di sekalane, ne badan hidup di Jakarta, hidup di sekalane, kantos sirago hidup di niskalane. Itu tuh harus nawan tuh yang drago nak Bali tuh. Nya nak tak kan misi Bali yang sing tawangan tuh apa di sekalo aja di skalanya gitu. Nah itu kita punya pengharapan bahwa kita menerima kasih Allah yang luar biasa itu, karena sifat Allah yang adil adalah Dia juga Allah yang apa? Menghukum. Ya. Karena itu supaya kita terlepas dari penghukuman ini, ya mari kita dalam hidup ini datang kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita gitu. Dia mengedingnya mengeding apa? Kadang-kadang karet itu. Sing jengingong nebusan ta. Kadang-kadang karet itu bertawonnya begak dengan ta. Jadi harus ada ekspresi kita bagaimana dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah sehingga dalam kehidupan ini Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, kita terbebas dari hukuman kekal. Luar biasa itu. Menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita sekalian, Bapak Ibu, saudara, adik-adik yang selalu mau setia mengikut Tuhan. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini dituntut olehnya supaya hidup bertobat, ya. Bertobat itu wajib hukumnya. Sebab penghukuman Allah itu adalah cara Dia sendiri untuk
mengingatkan kita sebagai umatnya supaya tetap apa tadi, setia dan taat kepadanya. Itu Wahyu pasal 15 ayat 1. Coba perhatikan, boleh ulang baca supaya jangan lobet seperti tadi. Ya, coba. Bisa? Bisa? 1, 2, 3. Dan aku melihat suatu tanda dari langit, satu ajaib. Itu malaikat dan tujuh malaikat. Iya, itu. Jadi mungkin yang lain tidak membaca karena mungkin bos lamur nih mudah-mudahan atau mau nanti ngambil Alkitab biar kita atau cuma sing ngelah Alkitab. Dan yang karena majelis ngaya daftarnya sing ngelah Alkitab cuma itu gaen tertentu perdana kan kundi khusus untuk pengadaan Alkitab gitu. Nah ini penting. Mari kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya pekerjaan Allah itu, karya Tuhan itu dahsyat, luar biasa, ajaib, nyata terhadap umatnya. Ketika umatnya tetap taat, tetap setia, pasti dimenangkan, pasti dipelihara, pasti dituntun, pasti apalagi berkati, ya pasti, bukan mudah-mudahan. Yang bahasanya mau di sebelah apa? Bukan apa? Bejejah yang merata. Yang biasanya tuh, bukan itu, tapi pasti, ya itu. Bukan seperti kalimat tadi, insya Allah, bukan, ya pasti. Nah, mari kita lihat selanjutnya di sini bahwa sesungguhnya apa yang diungkapkan ini ya dengan nyanyian yang disampaikan ini sebenarnya nyanyian syukur yang disampaikan oleh umat Allah ketika Allah dia melawat umatnya, akhirnya bisa menerima kemenangan karena musuh-musuhnya sudah ditaklukkan. Yaitu bukan seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi ini kan. Kalau peristiwa yang terjadi sekarang di mana itu di Gaza dan seterusnya, itu bukan masalah agama, itu jangan nanti salah tafsir. Itu masalah politik pada daerah yang mereka perjuangkan, ya. Karena itu ya seperti yang saya katakan waktu lalu bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi jangan sekali-kali kita ikut-ikutan mengutuk. Kita mau melihat di sini bahwa sesungguhnya penglihatan Yohanes pada bagian firman Tuhan. Sekarang kita lihat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ini satu penglihatan yang dinyatakan akan terjadi. Akan terjadi di sorga dan di bumi. Nah ini cara satu busan dicetak di skala jani jadi ini skala nih kita. Nah, mari kita lihat sini. Penggunaan ada istilah bait suci, bisa dijumpai situ. Ada kemah suci di sorga. Ini sebetulnya mau merujuk pada ruang maha kudus, ya, di kemah suci itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dalam tulisan Musa ada struktur kemah suci dan kemah kesaksian itu menjadi sama. Bisa nanti dibuka di rumah, dibaca ya, menjadi ayat perbandingannya di Keluaran 40 ayat 30 sampai 35, kemudian Kisah para Rasul pasal 7 ayat 44. Ya pacot menjadi pacot makalawon enta. Yohanes di sini menyebut ada kemah dalam tanda kutip kesaksian. Istilah ini merujuk pada tabut yang ada dalam tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu atau 10 perintah Allah yang bisa dijadikan dasar perjanjian
Allah dengan umatnya. Ketika itu terjadi di Gunung Sinai. Nah, itu. Bandingkan itu dengan Keluaran 25 ayat 16, Keluaran 40 ayat 20. Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan, 10 perintah Allah. Nah, itu. Makanya kelas katekisasi saya ingatkan supaya dia itu ingat. Bukan cuma hafal, dilaksanakan dalam hidup ini. Bukan cuma kelas katekisasi, nih. Ada di sini yang kalau saya tanya jangan tidak lulus itu. Nah, 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan. Ya, dengan dasar yang ada ini menjadi awal dari semua hukum yang ada. Nah, kalau dalam kehidupan ini tidak ditaati akan menjadi apa? Penghukuman, gitu. Melalui hukuman ini Allah melaksanakan keadilan dan juga apa? Kebenaran. Disitulah letak kasih. Kasih selalu ada bersama dengan adil. Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan, penglihatan Yohanes yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam Wahyu pasal 15 ini menjadi jelas mengenai tanda di langit, 7 malaikat dan 7 malapetaka yang digambarkan dalam beberapa hal, yaitu Allah ingin memakai para malaikat yang ada untuk menjadi wakilnya dalam melaksanakan ke-7 malapetaka. Mereka merupakan utusan Allah dalam melaksanakan penghukuman. Ya, kalau sekarang dikaitkan dengan para pemberita firman Tuhan. Nah, itu. Yang nanti kira, oh nak kalau teko malaikatnya main gitu. Sing dalam pemahaman itu ya. Jadi dalam bahasa yang ada ini bahasa lambang. Itu. Jadi bukan saya mengatakan oh pendeta Sahrul malaikat, tidak. Nanti kalau bisa melihat di situ dalam pemahaman itu, nah seperti ini dia. Itu. Dong ngaku-ngaku, sing tadi ngaku-ngaku gitu. Lebih baik merendahkan diri daripada meninggikan diri. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, seperti itu. Nah, karena itu persekutuan yang saya kasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Kalau dikatakan malaikat Tuhan itu adalah utusan Allah yang menyampaikan berita, itu kabar baik. Ada kabar juga penghukuman. Selanjutnya ke-7 malapetaka yang ada itu menggambarkan bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah itu adil dan dia akan menepati janjinya. Beda. Kalau manusia kan memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati gitu. Tapi Tuhan tidak demikian. Apa yang Ia janjikan pasti Ia genapi, ya. Kasihnya, penghukumannya, orang akan menerima menurut perbuatannya masing-masing, tetapi juga Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang tekun. Tekun apa? Berbuat baik. Dan selalu saya katakan, setia, taat kepada Allah. Ini penting. Karena penghukuman pasti dirasakan oleh orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Ya, tidak taat. Tuh penghukuman seperti ini Pak Pendeta Sahrul nyejah-nyejah kan, ini harus disampaikan ya. Karena dalam bagian firman Tuhan ini seperti inilah, bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil. Nah, Allah itu tidak apa tebang pilih. Nah, oh nih anu nih nyaman gelane nih asing gitu tuh. Nah, yang suka pelih ya pelih gitu ta. Lanjut. Ke-7 malaikat dan ke-7 malapetaka yang keluar dikatakan dari bait suci itu adalah satu gambaran. Gambaran yang ada bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Adil terhadap umatnya. Nah, ini juga merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia. Penggenapan itu sudah nyata. Kehadiran Tuhan kita, siapa?
Yesus Kristus yang sudah menjadi penyelamat dan juga menjadi penebus dosa kita. Ketika kita tetap setia, ketika kita tetap percaya kepadanya. Karena itu mari kita terus setia dan taat kepada kebenaran di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terjebak atau dijebak pada kemauan dunia, kehendak duniawi. Itu yang dapat membinasakan kita. Melainkan mari tetap menjadi umat supaya kita tetap bijaksana, menjadi umat yang tetap teguh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih, miliki sikap takut akan Tuhan. Karena di zaman yang penuh dengan tantangan ini, di dalam kemajuan iptek yang ada ini, ada berbagai macam hal yang terjadi, yang tentunya menuntut kita sebagai orang percaya supaya kita lebih kritis, lebih cerdas, mampu memilih, mampu memilah apa yang berkenan kepada Allah. Amin. Iya, tiada lain landasanku. Bersandarkan namamu, Yesuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur lulus. Sekali lagi supaya semua sama-sama. Di atas Dia ku teguh, landasan hancur lulus.